Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di perkuliahan pemrograman 1. Dan sekarang kita akan belajar tentang tuples dan dictionary. Nah, yang pertama kita akan belajar tuples dulu ya, dan ini pertemuan 9. Dan perkuliahan biasa kita lakukan di hari Selasa pukul 7.50 sampai 10.40. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita melakukan doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Oke, setelah kita berdoa, kita akan lanjutkan materi tentang tuples dan dictionary. Nah, videonya akan saya buat dua ya, sekarang untuk sesi tuples dulu. Oke, jadi tuples itu kalau kita menggunakan Python adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data ya, mirip-mirip dengan list gitu ya, ataupun array gitu. Nah, tuple sifatnya immutable ya, jadi tidak bisa diubah dan dihapus, namun dapat kita isi dengan berbagai macam nilai. Nah, ini format tuples ya. Nah, jadi teman-teman kalau pernah menggunakan konsep list ya pada pertemuan sebelumnya ya, konsepnya seperti ini. Nah, yang beda adalah di sini ya, kalau di situ sifatnya changeable ya, bisa dirubah, tapi kalau tuple itu unchangeable. Nah, ini. Nah, bedanya hanya di sininya aja. Ini ada bedanya tanda round square mirip siku ya. Di sini siku, sama yang ini kalau ini round gitu. Nah, di sini sudah saya ringkas ya beberapa jenis penggunaan tuple, tapi kalau lebih enak ini buat panduan teman-teman saja menggunakan table. Di sini ada type gitu ya, ada cara mengakses, panjang tuple dan sebagainya. Nah, biar lebih mudah, kita langsung pakai Google Colab saja. Saya telah menggunakan satu Google Colab ya, yaitu kuliah tuple, ya, tuple atau tuple gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan tuple. Jadi kalau list itu pakai tanda seperti ini ya teman-teman, tapi kalau tuple itu tandanya seperti ini. Nah, untuk membuatnya saya akan membuat sebuah variabel tuple ya, misalnya mahasiswa gini. Isinya adalah tuple ya, karena tuple berarti pakai kurung buka gitu ya, seperti ini. Misalnya mahasiswanya misalnya namanya eh, Jenny gitu ya. Lalu ada Rido misalnya, ada juga misalnya Maya gitu. Nah, jadi kalau kita pengen melihat isinya apa aja gitu, caranya cukup tinggal ngeprint saja ya. Jadi kalau kita run di sini, maka si Jenny, Rido, dan Maya itu akan terlihat. Gitu. Nah, untuk tuple item ini biasa kita uh, sebut dengan item ya. Jadi si Jenny, si Rido ini konsepnya mirip dengan list yang ada di list. Jadi ini posisinya adalah indeks ke 0, indeks ke 1 dan indeks kedua. Jadi dimulai dengan 0. Nah, agar teman-teman memahaminya ya, saya akan buat satu lagi. Saya buat sini ya. Misalnya adalah ini akses ya, akses item gitu. Lalu saya tambah kode di bawahnya. Nah, untuk akses item pada tuples ya, itu sangat mudah sekali. Misalnya kalau kita memiliki codingan seperti ini ya, mahasiswa gini, untuk mengakses Jenny ya, karena Jenny pada indeks ke 0, berarti cukup gini aja. Ya, misalnya akses gitu ya. Akses sama dengan mahasiswa ke berapa? Jenny ada di posisi ke 0 gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal print akses ya, jadi seperti ini. Nah, jadi terakses ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita ingin mencetak Rido ya tinggal posisinya berapa Rido? 1 ya, 0 1. Jadi tinggal diakses aja seperti ini. Ini untuk mengakses item ya. Tapi kita juga bisa menggunakan akses item itu dengan konsep negatif indexing ya. Kalau ini misalnya positif indexing ya, 0 1 0 1 2, kalau kita pakai negatif indexing misalnya kita min 1, maka kalau kita run di sini, nah yang muncul adalah Maya ya. Jadi sini anggapnya min 1, min 2 dan min 3. Kalau sebagai contoh saya jalankan min 2, di sini juga akan terbaca Rido sebagai min 2 dimulai dari min 1. Bedanya kalau itemnya indeksnya positif itu dimulai dari 0, tapi kalau negatif itu dimulai dari min 1. Oke ya.
Nah, kita juga bisa mengakses secara rank ya, akses dengan rank. Oke, rank ya, misalnya itu. Lalu saya tambahkan kode. Misalnya saya punya mahasiswa ini nilainya ya, nilainya lebih banyak gitu ya. Misalnya mahasiswa itu ada yang nilainya 80, 70 gitu ya, ada 40, 30, 75 gitu. Kemudian ada 90, ada 100 gitu. Nah, sekarang saya punya posisi seperti ini. Nah, sekarang saya akan ingin mencetak dari indeks kedua hingga indeks ke-5 misalnya. Jadi ingin mencetak yang tertentu saja ya. Misalnya butuh data dari sebagian, misalnya sebagian ini aja yang ingin kita cetak dan sebagainya. Caranya kita bisa menggunakan print, misalnya kita coba ini ya. Namanya rank ya. Ranknya, rank ambil rank aja, ambil rank. Misalnya saya ingin mengambil dari si mahasiswa yang berapa? Misalnya kedua sampai 5 ya. Oke, kalau kita print sini ambil rank, kalau kita lakukan di sini, maka yang tercetak adalah 40, 30 dan 75 yaitu ini ya. Nah, kalau kita lihat 80 adalah indeks 0, ya 70 adalah indeks ke-1 dan ini adalah indeks ke 2 ya, karena kita ngambil di sini dimulai dari 2 maka 40 yang tampil. Nah, di sini akan ada pembatas nih. Jadi setelah indeks kelima dia akan berhenti. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di 90 ke 5 berarti yang masuk adalah 75. Itu kalau kita ingin menggunakan rank indexes ya. Jadi di situ. Nah, kita juga bisa mengambil contoh lain. Jadi kita punya punya codingan seperti ini lagi ya. Jadi seperti ini. Nah, kita pengen ngambil yang ini contohnya. Ada lagi yang gini. 4 gitu ya. Kalau kita print. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Ambil rank ya. Jadi kalau kita gunakan rank tapi kita depannya 00 gini, berarti kita ngambil 4 dari belakang ya. Ya, jadi seperti ini ya, 80, 70, 40, 30 ya. Jadi yang 4 belakang itu tidak diambil, sorry, itu yang dibuang. Jadi kita hanya ngambil 4 di depan gitu. Nah, kalau ingin melihat kebalikannya, teman-teman, misalnya kita pengen ngambil misalnya ini diganti. Nah, ini misalnya ngambil begini, apa yang terjadi? Ambil rank 2. Saya print lagi aja di sini ya, ambil rank 2. Kita run. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau ini posisinya di belakang, maka yang diambil adalah 4 di depan. Oke, tapi kalau kita tanamkan di depan sini, ya maka yang diambil adalah mana? Jadi 40, 30, 75, 91. Jadi yang duanya dibuang ya. Kalau di depan berarti membuang indeks 2 dari depan ya. Kalau misalnya ini ya di belakang, maka dia akan mengambil 4 dari depan. Itu ya konsepnya. Nah, sekarang kalau ranknya negatif gimana, Pak? Ya, kalau ranknya negatif kita coba. Misalnya saya masih punya yang sama seperti ini, ya. Oke, saya ambil yang ini aja ya, sambil yang ini. Tapi kita gunakan yang negatif, misalnya negatif 2, ya. Negatif 4 contohnya. Dan negatif 1 misalnya itu. Coba lihat apa yang terjadi. Negatif 4, negatif 1. Berarti karena hasilnya 30, 75, dan 90, berarti gimana? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Jadi negatif dia ambil di sini. Nah, negatif 1 kan 100 ya, negatif 1. Karena kalau dari belakang itu mulainya dari negatif 1. Jadi hasilnya 30, 75, dan 90. Nah, itu untuk contoh-contoh penggunaan akses item di tuple ya. Sekarang kita akan coba untuk mengupdate tuples ya. Jadi karena sifatnya unchangeable atau immutable, tidak berubah, jadi kalau kita bisa memanfaatkan tuple ini dirubah dengan menggunakan perubahan ataupun convert ke bentuk list ya. Nah, sekarang misalnya ceng aja ya, ceng tuple
value. Oke, nah sekarang kita tambahkan kodenya. Nah, di sini kalau change values, misalnya kita punya variabel sama ya, mahasiswa, di mana dia adalah, misalnya tadi sah, tapi ya copy aja ya teman-teman ya. Kita punya nilai seperti ini, mahasiswa. Nah, misalnya kita tidak bisa menambahkan secara langsung jika posisinya seperti ini. Oleh karena itu, kita harus membutuhkan perubahan bentuk ya. Ya, perubahan bentuk saya ubah ke bentuk list dulu ya. Kalau kita ingin mengubah isi dari ini, kita tidak bisa secara langsung menggunakan tuples, tapi kita bisa merubahnya dulu ke bentuk list misalnya. Nah, kita rubah mahasiswa menjadi Y ya. Y-nya adalah dari jadi kita ubah ke bentuk list ya. List apa? List dari si mahasiswa. Gini. Nah, sekarang mahasiswa kita rubah dalam bentuk list. Nah, variabel Y adalah mahasiswa tuple yang sudah berubah menjadi list. Ini. Sehingga kalau kita ingin mengganti nilai 80 di depan, ya 80 indeks ke berapa? Indeks ke 0, maka mudah saja. Jadi tinggal Y, indeks ke berapa? Indeks ke 0. Gitu. Nah, kita rubah 80-nya menjadi 96 gitu misalnya. Gitu. Oke, nah sekarang kita ubah lagi nih. Ke bentuk tuple lagi ya. Nah, kita bolak-balik prosesnya ya. Jadi X sama dengan tuple dari si Y. Jadi kita buat si tuplenya, kita ubah jadi listnya dulu, lalu kita ubah datanya, baru kita ubah jadi tuple lagi. Nah, sekarang kita tinggal print si X. Ya, kita coba, kita jalankan. Error ya. List mahasiswa ya kurang. Oke, sekarang yang 80 sudah berubah jadi 96. Tapi kita teman-teman harus pahami bahwa kita harus merubah dulu ke bentuk list ya teman-teman ya untuk itu. Itu untuk mengubah isi value. Nah, bagaimana untuk menambahkan item ya? Misalnya add item gini ya, saya coba tambahkan. Lalu untuk menambahkan item bagaimana Pak? Nah, untuk menambahkan item kita bisa menggunakan kode yang sama seperti ini ya. Kita juga harus ubah lagi nih. Ubah lagi bentuknya ke bentuk list ya. Sekarang mahasiswanya udah bentuknya untuk list. Jadi kalau ingin menambahkan ya tinggal misalnya nih habis 100, misalnya ada data lagi nih misalnya 25 gitu ya. Ingat kalau di list untuk menambahkan pakai apa? Pakai append. Oke, append kemudian tambah berapa tadi? 25 gitu. Lalu kita rubah lagi ya, kita rubah lagi X sama dengan tuple Y. Oke, kita print X-nya. Oke. Nah, sekarang sudah ada 25 ya di belakang ya, karena kita sudah merubahnya ke bentuk list ya, kemudian kita tambahkan karena list mendukung append 25 ditambah di belakang, lalu kita rubah lagi jadi tuple Y. Sekarang datanya sudah bertambah gitu. Nah, teman-teman, bagaimana cara menambahkan tuple ke bentuk tuple? Ya, ini juga bisa ya. Caranya adalah seperti ini. Seperti ini, misalnya kita punya satu tuple seperti ini ya. Tiba-tiba kita juga punya nih data lain ya. Misalnya ada variabel Y, dia memiliki nilai 25 ya kayak ini. Tapi kita harus pakai koma di belakangnya. Ini. Jadi tinggal mahasiswa ini plus sama dengan Y. Ya, sekarang kita print. Ya, mahasiswa. Oke, kalau kita run seperti ini, ya, maka ini juga bisa bertambah di belakang ya 25-nya. Jadi ini ada beberapa cara untuk menambahkan item ya. Kita rubah dulu ke bentuk list ya, kemudian kita append-kan datanya, lalu berubah kembali ke bentuk tuple lalu cetak. Nah, bedanya di sini kita juga bisa menambahkan pakai trik kedua yaitu menambahkan sesama tuple. Itu baru bisa. Oke ya, itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unpack tuple ya. Unpack. Apa sih unpack ya kan? Nah, kita gunakan unpack. Oke. Unpacking yaitu misalnya kita contohnya adalah ada beberapa isi seperti ini ya. Nah, kita ingin mengambil beberapa saja. Contohnya
ini ya, misalnya kita punya, lalu kita ingin nge-packing aja, misalnya, sorry ini kebanyakan ya. Kita partisi gitu maksudnya. Unpacking itu kita jadikan packing satu-satu. Jadi kita partisi. Misalnya kita ingin partisi sebagai X, Y, dan Z gitu. Misalnya dia adalah mahasiswa. Jadi sekarang X ini mewakili angka 80, Y mewakili 70, dan Z itu mewakili 40. Nah, teman-teman kalau tidak percaya, silahkan coba print X, lalu print Y, dan print Z ya. Nah, ini teknik untuk unpack ya. Jadi X, Y, Z. Jadi X itu sudah mewakili 80, Y 70, dan Z sudah mewakili 40. Nah, lalu Pak, kalau misalnya ininya kan banyak nih Pak ya, contohnya. Ini kan banyak. Nah, kalau kita unpack itu bagaimana? Nah, kita juga bisa teknik unpack itu pakai model ini ya, unpacking namanya ya, ini ya, unpacking. Sebentar, unpacking. Nah, menggunakan namanya asterisk ya, jika nama variabelnya itu lebih sedikit dibandingkan isinya. Nah, ini contohnya kan seperti ini. Kalau ini X, Y, Z itu kan ininya lebih panjang, lebih banyak ya itemnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi unpackingnya variabelnya cuma 3 nih. Kalau kita print kan hasilnya bagaimana ya? Kita coba dulu. Kita coba dulu seperti ini. Nah, ini kan error ya, karena too many value to unpack gitu ya. Jadi kebanyakan ya. Oleh karena itu kita bisa melakukan asterisk ya. Jadi kita tinggal tambahkan bintang di sini, teman-teman. Nah, jadi X itu 80, Y 70, maka Z itu sisanya. Kita coba. Ini masih error ya, X. Sorry, bukan di sini, teman-teman. Tapi di sininya ya. Nah, begini. Jadi 80 diwakili oleh X, Y mewakili 70, nah sisanya itu masuk ke Z, Z ya, tapi harus ada asterisk seperti ini. Nah, ini juga bisa berlaku ya, teman-teman ya. Kita berlaku juga seperti ini. Contohnya, dia bisa berlaku misalnya asterisknya tidak saya taruh di Z, tapi taruh di Y gitu. Nah, jadi kalau kita print, maka yang terjadi adalah X itu 80, Y itu 70, 40, 30, 75, dan 10. Kenapa? Karena Z-nya sudah mewakili 100. Jadi variabelnya ada 3 ya. Jadi kalau pakai asterisk itu akan seperti itu. Nah, itu contoh unpack. Lalu kita juga bisa melihat isi dari loop itu dengan cara iterasi ya, ataupun looping. Nah, saya pakai teknik looping. Oke, tinggal nah, teman-teman, misalnya teman-teman memiliki data seperti ini ya, data tuple seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencetaknya semuanya, kita bisa menggunakan teknik dengan for loop ya, atau looping ya, dengan cara for x in apa nama tupelnya ya, mahasiswa. Nah, oke. Kita tinggal print saja. Print si x-nya gitu ya. Kalau kita ini maka 80, 70 sampai 100-nya muncul semua. Itu ya, pakai looping. Nah, kita teknik looping lain yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut ya. Kita gunakan data yang sama aja. Nah, misalnya kita menggunakan looping dengan in number index ya. Misalnya jadi for i ya, in rank-nya itu misalnya rank pada len ya. Len itu panjang dari si tuple ya. Bentar, saya ketik dulu ya. Kita coba. Nah, ini tinggal print ya, print si in mahasiswanya semuanya. Kemudian kita pakai ini. Kalau kita coba jalankan, apa yang terjadi adalah sama aja seperti ini. Nah, jadi kode ini maksudnya adalah kita akan ngelooping ya sepanjang indeks itu panjang dari tuple mahasiswa. Tuple mahasiswa ada kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali di looping. Jadi mahasiswa per indeksnya dimulai dari 0, indeks 0 sampai indeks terakhir. Gitu. Makanya datanya muncul semua. Nah, kita juga bisa menggunakan looping yang lain, teman-teman, yaitu while ya, while loop ya. Teman-teman mungkin
pernah belajar di sebelumnya pakai while loop ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau while loop berarti harus ada inisiatornya, kita pasangkan indeks ke 0 gitu, lalu kita while itu di mana i kurang dari panjang nama tupelnya ya, mahasiswa. Gini ya. Lalu kita tinggal print gitu ya, print si mahasiswanya siswa ke indeks ke berapa, lalu jangan lupa karena kita pakai while jadi tinggal i plus 1 ya. Jadi ingin i-nya ini akan terus ditambahkan sampai habis ya, dari 0 misalnya nih. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 ya kan, ada 7 item di dalam tupel mahasiswa. Kita mulai dari 0 ya. 0 tek gitu kan, cetak. Bentar. Saya jalankan dulu. 0 cetak 80. Nah, ini nih i plus 1 ya kan, 0 tambah 1 1 berarti dia indeks 1. Cetak 70 tambah 1 tambah 1 2 berarti 0 1 2. Nah, seterusnya sampai habis ya, sampai panjang len mahasiswa itu panjangnya 7 jadi 07 terus di looping seperti itu. Nah, itu untuk looping ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin join? Nah, join tupelnya atau menggabungkan dua buah tupel ya. Misalnya samain aja. Misalnya saya punya ini mahasiswanya, kemudian ada namanya, misalnya kita coba-coba ya, Joko, Andi, lalu Raka. Kita coba, kita joinkan ya, jadi tinggal gabung, itu adalah mahasiswa ditambah nama gitu ya. Kita coba gabungkan, kita gabung, kalau kita run, itu jadi bergabung jadi satu ya, angka dan ini dan namanya. Itu cara untuk menjoinkan gitu. Nah, kita juga bisa melakukan duplikat. Misalnya ini ya. Ini ya, saya punya nama ini. Lalu ini duplikasinya sama dengan misalnya nama kali 2 nih. Ini bisa kita jumlahkan nih namanya dikalikan. Jadi duplikasi. Sebagai contoh kita jalankan seperti ini, maka Joko Andi Rakanya jadi diulangi 2 kali, duplikat gitu. Nah, saya kalikan 2 gitu. Nah, si tuple pada ini ya, pada Python itu memiliki beberapa fungsi bawaan ya. Metodenya ada count ya, dan ini ya, count dan apa ya? Satu lagi index. Dan index. Nah, sekarang kita coba yang count dulu ya, metodenya. Oke, sekarang kita punya data seperti ini, data mahasiswa ya. Kita ingin mengecek itu, misalnya kita bikin 75 jangan 2. Kita ingin mengecek nilai 75 itu ada berapa, gitu ya. Jadi tinggal kita coba bikin dalam taman variabel, jadi tinggal mahasiswa count 75. Kita print X-nya. Oke. Jadi 75 ada 2 ya. Bener nggak sih? 75 ada 2 ya. 0. Sorry, 1. 75 ada berapa? 1 ada 2. Ya, betul. 75 ada 2. Kalau kita cek 80 ada berapa 80-nya? Tentunya hanya ada 1. Itu ya. Nah, kalau indeks bagaimana? Indeks itu kita bisa gunakan seperti inilah juga ya. Kita coba pakai yang sama ya. Kita pakai indeks ya. Indeks berapa? Ayo kita coba. 80 berarti indeks ke 0. Misalnya di sini ada 75 ya. Maka yang terbaca pertama kali adalah indeks yang paling depan ya, 0 1. Jadi walaupun di sini ada 75 itu ada di indeks 1 dan 4, itu yang terbaca adalah indeks paling depan. Jadi begitulah teman-teman untuk kuliah materi tapelnya ya. Silakan dicoba-coba. Nah, ini nanti Google Colab-nya akan saya share ya. Oke, terima kasih. Habis ini kita akan belajar tentang dictionary. Oke, sampai jumpa di materi tentang dictionary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.